Ibu, ini semua barang bagus, kenapa dibuang? Misalnya tas ini, edisi terbatas Dior tahun lalu. Aku suka sekali, tapi ada goresan, tidak bisa dipakai lagi. Cuma sedikit goresan. Dipakai tidak terlihat. Di rumah banyak barang bagus, tidak akan habis. Buat apa pakai yang cacat? Livia, baru pulang menagih sewa. Tidak akan mengecewakan. Bagus, kurang lebih sudah kenal bisnis kita di utara kota. Besok ke selatan. Sudah cukup, Pak Tua. Sayang, besok ke perusahaan ibu, kenali bisnis ibu ya. Livia kerja bagus-bagus denganku. Jangan merebutnya dariku. Bukan urusanmu, dia bukan putrimu sendiri. Kenapa kau yang mau menguasainya? Livia bakal mengambil alih perusahaanku. Seolah-olah hanya kau yang punya perusahaan. Siapa yang tidak punya? Memangnya aku tidak punya bisnis? Bisnisku lebih besar darimu. Bisnisku lebih sedikit darimu. Tidak. Sekarang mulai wawancara. Silakan kedua bos untuk menyatakan pendapat masing-masing. Ayah duluan. Standar penerimaan kami di sini rendah, mudah dikuasai dan tidak capek. Itu saja? Perusahaan industri hiburanku ada 1000 lebih pria muda tampan. Lebih dari 800 bintang pria. Sionya Liliana, selamat kamu memenangkan tender ini. Aku atur sekarang juga, langsung jadi CEO. Jangan. Aku mau dapatkan pria muda tampan dengan usahaku sendiri. Dapatkan pengakuan dari orang lain. Halo semuanya, aku karyawan magang baru. Namaku Livia. Kau berpakaian begini untuk bekerja. Ada masalahkah? Kita ini perusahaan hiburan, harus perhatikan penampilan. Kalau ada waktu belajar dari supervisor kita berpakaian cantik. Dia seorang anak magang, mana sanggup pakai baju begituan. Tetap saja tidak boleh pakai kayak pengusaha begini. Mempengaruhi citra departemen kita. Ya aku pakai ini aku beli dari uang hasil keringatku sendiri. Ada masalah kah? Lagian kerja itu kan karena memang tidak punya uang makanya kerja. Kau berpakaian sebagus ini kenapa masih harus bekerja? Punya pendirian ya. Sore ini aku mau bertemu klien. Proposal pencarian ini kau yang kerjakan. Aku mau bertemu klien, proyek ini kuserahkan untukmu. Dan punya kami berdua. Tidak lihat pria tampan, malah harus lembur dan bangun pagi kerja lagi. Lebih baik aku mengumpulkan sewa rumah. Tasmu supervisor bagus sekali. Livia, sini, biar kau lihat. Cuci tangan belum, sembarangan sentuh. Biar saja dia lihat. Tas yang mahal begini mungkin dia seumur hidupku tidak pernah sentuh. Bukannya ini tas yang dibuang ibuku? Sudah puas belum melihatnya? Aku tahu tas ini. Edisi terbatas tahun lalu kan? Bu Supervisor, kau sudah sekaya ini. Kenapa beli edisi terbatas tahun lalu bukannya tahun ini? Apa jangan-jangan barang bekas? Kau tahu apa? Ini cuma salah satu dari tasku. Aku bisa bawa yang terbaru besok. Aduh, tidak perlu. Kita semua ini pekerja. Bisa beli edisi terbatas tahun lalu, sudah hebat. Buat apa belaga sok kaya? Kau tidak tahu apa-apa. Uang segini bagi keluargaku bukan apa-apa. Kalau gitu terserah kau. Putriku sayang, ini ibu buatkan sup ayam untukmu. Aku tidak mau sup ayam, aku mau tas terbaru tahun ini. Tapi tas edisi terbaru nyonya tidak pernah sembarang buang. Bukannya ini bibi pembantu rumah kami. Aku tidak peduli kau mencuri atau apa. Pokoknya harus ada di tanganku. Nyonya sangat baik padaku, aku tidak bisa mencuri tas Nyonya. Ibu, Nyonya Liliana tasnya banyak sekali, kurang 1 atau 2 dia tidak akan sadar. Tapi, aku bekerja di perusahaan hiburan. Kalau tidak ada tas bagus, bagaimana aku bisa menunjukkan diri? Bagaimana aku bisa terus ke posisi supervisorku? Nyonya Liliana, apa mungkin semua tasnya punya ibuku? Putriku, lihatlah. Cuma ini saja, ini bukan model terbaru. Bagaimana sih selera ibu? Ini semua tas yang Nyonya tidak suka, makanya dia tidak ingat. Nah, Nyonya baik sekali sama kita. Hal seperti mencuri begini, ibu bisa cuma lakukan sekali ini saja. Tidak akan ada lain kali. Sudahlah, aku paham. Kembalilah, lagi ngapain, ha? Livia, kenapa kau di sini? Supervisor Mira, aku sudah dengar semua yang barusan kalian bicarakan. Kau sekarang juga kembalikan tas itu, aku bisa pura-pura tidak melihat semuanya. Livia, kau itu cuma anak magang. Kalau kau mau mempertahankan kerjaanmu, lebih baik tutup mulut. Kalau tidak, aku bisa mengusirmu kapan saja. Kau seorang pencuri ternyata berani mengancamku. Siapa yang memberimu keberanian? Ibuku sudah 10 tahun di sisi Nyonya Liliana. Dia membantu paling dipercaya Nyonya Liliana. Selama ibuku bilang ke Nyonya Liliana, kau yang mencuri tas itu. Menurutmu Nyonya Liliana bakal percaya siapa? Aku tidak percaya Nyonya akan sebodoh itu. Terserah kalau tidak percaya. Berhenti! Aku dapat mencuri! Ada yang mencuri! Satpam! Satpam! Ada apa? Ada seseorang yang mencuri tas mewah. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap aku. Tangkap aku teman Nyonya Liliana, bawa dia juga sekali ya. Oh, oke. Nyonya, ini orangnya. Kalian ini, kenapa? Nyonya, Livia ini mencuri tasmu. Tertangkap basah olehku. Hah? Iya. Jelas-jelas kau yang curi tas ini. Pencuri teriak pencuri. Kau punya bukti apa kalau aku yang mencuri? Livia, kau anak magang miskin. Diam-diam masuk ke area villa. Kalau bukan mencuri mau ngapain? Aku memungut tas bekas Nyonya untuk memperbaiki standar hidup. Tidak bolehkah? Tidak sepertimu. Aku lihat sendiri kau mencuri tas Nyonya. Nyonya, aku punya saksi. Bibi Usni pembantumu bisa bersaksi tas itu dia yang curi. Kak Usni, kemarilah sebentar. Nyonya, Bibi Usni cepat bilang. Livia bukan yang mencuri tas ini. Maafkan aku, Nyonya, Nona, aku yang hilaf. Aku mencuri tas untuk putriku. Apa? Nona? Kenapa? Dia putriku? Apa kau terkejut?
Dia putrimu? Bagaimana mungkin? Diamlah, maafkan aku, Nyonya. Aku sendiri yang mau mencuri tas itu. Ini salahku. Jangan salahkan dia. Dia berbohong untuk melindungiku. Bibi Usni, waktu dia mau pergi membawa tas ini, aku sampai tidak bisa membuktikannya. Kesalahan ini, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Supervisor Mira, kau licik dan jahat. Menuduh bawahanmu, mulai besok perusahaan akan memecatmu. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ah, Nyonya, lihat demi hubungan kita selama bertahun-tahun. Berikan putriku kesempatan satu kali lagi. Kak Usni, kau sudah 10 tahun di rumahku, aku tidak melapor ke polisi, sudah termasuk pelonggaran. Kemasi barangmu udah pergi dari sini. Terima kasih, Nyonya. Ayo, nak. Semua salahmu. Kalau ibu itu Nyonya Liliana, aku tidak akan mengalami penghinaan seperti ini. Bajingan, ibumu memberikanmu hidup. Kau bisa-bisanya bicara begitu padanya. Livia, segera hubungi polisi, bilang ada yang mencuri tasku. Nyonya, bukannya kau bilang tidak lapor polisi? Cuma buat kau tahu, tanpa ibumu yang melindungimu, kau itu bukan orang.